Halo semuanya, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal fisika, khususnya di topik circular motion, guys ya. Nah, pada konten kali ini, kalau yang sebelumnya kan udah membahas soal tipe yang vertikal, sekarang kita akan ngebahas tipe yang satu lagi, yaitu horizontal circular motion, guys. Jadi, seperti biasa, kalian silakan download soal latihan kali ini di link di deskripsi di bawah. Dan kita akan langsung lihat bagaimana pembahasan dari soal-soal ini ya guys ya. Jadi soal ini lagi-lagi esai guys ya. Dan jadi karena ini tipenya horizontal circular motion, gambarnya ini itu kamu jangan ngebayangin dia diputar secara vertikal ya. Jadi kalau ini memang di apa ya? Kalau gambarnya kayak nomor satu ini nih, ini gambarnya ini sebenarnya secara horizontal. Maksudnya ini kayak kayak ada orang, terus dia puter-puter ininya terus diputer-puter begini gitu loh. Nah, nangkep ya? Ya. Jadi em, ini tuh bagian top view-nya aja, top view gitu ya. Dari atas gitu kita ngelihatnya gitu, biar memudahkan kamu ini. Tapi sebenarnya kalau dari samping itu gambarnya kayak begini ya. Ini rear view-nya seperti itu. Nah, kita lihat ya contohnya ya. Jadi ada sebuah bola 0,5 kilogram di attach sebuah cord ya, itu tali. Kalau tali ya berarti ada tensionnya. Terus panjangnya ini berapa? 1,5 meter, which is the radius ya. Dia putar-putar horizontal circle. Nah, ini harus dikasih tahu nih ya, karena kalau lihat dari gambar aja kurang jelas nih ya. Karena bisa aja tipe soal nomor satu ini bisa diputar juga secara vertikal ya. Makanya ini penting kalimat horizontal circle gitu ya. Nah, sekarang ditanya if the cord can withstand ya. Bisa menahan maksimum tension 50 Newton, berapa maksimum speednya sebelum talinya itu putus. Nah, kita lihat ya guys ya, ini sebenarnya ada dua pertanyaan. Satu lagi calculate the tension kalau speednya itu berapa 5. Ya kita jawab satu-satu terlebih dahulu ya guys ya. Jadi jadi rumusnya ini seperti biasa sama. Nah, tapi yang berlaku di sini hanya tensionnya aja. Di sini kan cuma ada variable tension ya. Kenapa? Karena sebetulnya gaya beratnya itu arahnya ke bawah. Ini kan weight gaya berat, tapi circular motion-nya kan ke arah hanya ada tension ya. Jadi tension sama dengan mv square per r. Nah, kita masukin berapa maksimum speed-nya. Tension itu dimasukin 50, nanti didapetin nilai V-nya itu paling cepat itu akan 150. Kalau orangnya bisa lebih dari ini, maka talinya putus karena sudah nggak kuat seperti itu ya. Ini jawaban untuk yang nomor satu yang bagian A-nya. Nah, kita akan lanjut ke satu B-nya. Sekarang berapa tensinya kalau speed-nya 5 ya? Ini sebenarnya sama. Ya, kamu tinggal bolak-balik rumusnya, nanti dimasukin nilai V-nya itu 5, nanti dapat tensinya itu sekitar 8,3 Newton, guys ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor satu, guys. Kita akan ngelihat atau melanjutkan pembahasan di soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini juga horizontal, apa ya, tipenya horizontal ya. Dia gerak melingkar seperti ini ya. Ini kayak macam bandul, terus dia apa ya, geraknya melingkar seperti ini ya. A small object, mass-nya 15 kg, suspended from a string of length 2 meter. Object revolve with a constant speed in horizontal circle. Lagi-lagi ada keterangannya, jelas ini jadi horizontal ya. Radiusnya 1 meter. Nah, kalian bisa lihat gambarnya ya. Ini semacam kayak conical pendulum seperti itu. Find the linear speed, V-nya berapa. Nah, di sini sudah dibantu dengan free body diagramnya. Udah ada. Nah, cuma sebelum kita mulai menghitung, kalian harus tahu, di free body diagramnya itu ada angle theta. Sedangkan di cerita di soal tidak ada. Berarti kamu harus cari tetanya. Nah, kita tahu bahwa string of length-nya itu 2 meter ya. Berarti yang ini tuh 2 meter nih. Yang ini nih ya. Yang ini tuh 2 meter. Kemudian radiusnya itu 1. Berarti kita bisa mencari theta pakai yang namanya sin, opposite per hypotenuse ya. Jadi gambar segitiganya itu kayak begini, kurang lebih. Jadi ini kan 2, ini 1. Ya, pakai sin. Setengah berarti kita dapat nilai tetanya itu 30 derajat ya guys ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kita lanjut ngebahas di part yang slide selanjutnya. Jadi tetanya itu 30 ya. Nih, saya tampilin lagi gambarnya seperti ini. Nah, kita lihat satu-satu. Kita analisis dari sigma Fy sama dengan 0. Kenapa sigma Fy sama dengan 0? Karena si small object ini, si bola ini nih, misalkan dia tidak bergerak ke arah atas dan ke arah bawah. Dia hanya bergerak di horizontal, which is di Fx ya. Nah, berarti cos theta ini sama dengan M kali G. Kenapa seperti itu? Nah, bagian sebelah kanan nih ya, kamu bisa perhatikan. Jadi nilai atas dan bawah ini kan karena dia bilang minta 0, berarti T cos theta sama dengan MG gitu. Tapi kalau kalian mau pelan-pelan ya boleh, silakan. Biasanya nih, gini nih, biasanya ke atas tuh dianggap positif kan.
T cos theta kurang MG sama dengan 0. Nanti muncul persamaan ini. Nah, kemudian T sama dengan MG cos theta. Ya, ini kita simpan dulu. Ya, tetanya sih kita udah tahu. Cuma kan M-nya, ya tensionnya, ya kita udah bisa tahu sih ya. Ngitung tensionnya. Tapi emang ditanya tensionnya? Kayaknya nggak ditanya tension kan? Kecuali ditanya tension ya, boleh kalian hitung. Nah, kan ditanya speednya. Berarti kita harus pakai yang satu lagi. Nah, ini ya, sigma Fs M kali As ya. Nah, di sini nanti kamu akan buka M V kuadrat per R. Nah, di sini T-nya adalah T sin theta, karena yang berlaku di sub X ini, itu adalah T sin theta. Nah, kamu masukin T-nya itu Mg cos theta. Ya, jadi seperti ini kalian dapat nanti M-nya itu boleh di-cancel out. Nanti didapat nilai V-nya itu adalah akar dari GR per tan theta. Yang G-nya itu 10, R-nya tadi 1 ya. Ini saya anggap G-nya pakai 10 meter per second square. Theta-nya di situ adalah 30 derajat. Jadi dapat nilai V-nya itu adalah 2,4 meter per second, guys ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor kedua, guys ya. Silakan sejauh ini, misalkan kalau kalian ada yang bingung mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan pada waktu konsultasi atau waktu Zoom meeting atau melalui WA. Saya akan coba balas secepatnya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 3. Soal nomor 3 ini nggak ada gambar, tapi intinya ini saya sketch ya. Ini saya sketch, ini top view-nya ya. Ini top view-nya. Kalau dari samping, ya ini mobil, misalkan ini ada roda mobilnya, ini ada mobilnya kayak begini. Kayak gitu ya. Nah, dia itu misalkan beratnya, atau sorry, mass-nya 1.500 kg, horizontal road ya, dia bentuknya lingkaran seperti 35 meter radiusnya. Nah, sekarang ada yang namanya koefisien static friction-nya ya, 0,5 seperti itu. Misalkan kalau kalian lagi di jalan tol atau di mana gitu yang ada melingkarnya, itu kalian pasti merasakan yang namanya gaya sentripetal atau sentrifugalnya seperti itu. Ya, ini diminta find the maximum speed supaya dia itu bisa lewatin jalan itu, tapi mobilnya nggak kebalik gitu ya. Karena kalau terlalu cepat itu bisa kebalik ya. Kita pakai rumus ini, tapi untuk yang di sumbu X itu satu aja friction ya. Ini sebetulnya saya gambar dua yang merah sama biru, sebenarnya hanya digambar satu aja. Itu sebenarnya action reaction ya. Jadi digambarnya satu aja. Nah, friction itu jangan lupa rumusnya adalah mu kali normal ya. Ini mu which is coefficient static friction, ini kali normal ya. Ini rumusnya. Nah, ini M V kuadrat per R, M-nya boleh cancel out, jadi faktor mass nggak berpengaruh lagi-lagi. Nanti didapat nilai speed maksimum, bukan minimum ya, 13,22. Kalau mobilnya lewat 14 saja, atau 13,5 aja, itu mobilnya pasti kebalik. Ya. Jadi maksimum 13,22. Nah, biasanya kalau kamu mungkin kuliah nanti di engineer, mungkin civil engineer, untuk khusus untuk di concentration-nya di jalan seperti ini ya, traffic gitu ya. Nanti kamu harus bisa mendesain gitu jalannya gitu, kecepatannya berapa. Nanti ini dikasih stop limitnya. Ini kalau orang Indonesia nih harus dikasih stop limit mungkin 10 karena suka apa ini maksimum 10 masih suka ditembusin kan gitu orang-orang, ya nggak semua sih ya, kadang-kadang ya seperti itu ya, nggak harus orang Indo juga sih ya. Oke, jadi ini jawaban untuk yang nomor 3 guys ya, adalah jawabannya 13,22. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor yang keempat. Nah, soal nomor 4 ini, tipenya mirip kayak nomor 3, tapi dia tuh, jalanan itu agak miring, membentuk sudut theta. Nah, di sini dibantu sudah dibuatkan free body diagramnya, guys ya. Jadi ini a civil engineer wish to design a curved exit ramp for a highway such a way that car will not have to rely on friction. Jadi ini nggak ada frictionnya. Jadi berdasarkan dari curve-nya aja. Nah, jadi in other words, a car moving at a designated speed can negotiate the curve even when the road is covered with ice, gitu ya. Nah, suppose that the design speed, ya ini speednya ya, angka 30 ini cuma unitnya beda, radiusnya 50. Nah, berapa sudutnya yang harus dibuat seperti itu? Nah, kita lihat ya guys ya, ini saya bantu buatkan free body diagramnya, saya pindahin. Nah, kita lihat, lagi-lagi kita harus analisis dari dua sisi, sigma FY sama sigma FX. Yang ini sigma FX dulu, ya. Jelas ini adalah N sin theta, ya, dari free body diagram yang ini. Nanti dimasukin ya guys ya. Yang sigma FY, ini yang ambil yang atas dan bawah, itu harus sama, ya, karena dia sama dengan 0. Nah, dapat nilai normalnya adalah Mg per cos theta. Nilai normal ini kamu substitute ke persamaan sebelumnya, nanti didapat nilainya adalah demikian. Kenapa jadi tan? Karena itu ada cos di bawahnya. Ya,
Kenapa jadi tan? Karena ada cos di bawahnya. Ini saya mg per cos gitu ya. Jadi ntar sin bagi cos itu jadi tan. Ya biar cepet. Jadi nanti dapat nilai tan tetanya itu nilainya adalah V kuadrat per G kali R. Nah, dimasukin data-datanya, V-nya itu kan 13,4, G saya anggap 10, radiusnya adalah 50. Nanti didapat nilai tetanya, ya kamu pakai kalkulator sekitar 19,75 derajat, guys ya. Ini jawaban untuk yang di nomor keempatnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5, which is last questions. Nah, tapi ini konsepnya itu mudah-mudahan kalian sudah pernah belajar ya. Jadi ini adalah gaya tarik-menarik dari bumi dengan bulan seperti itu ya. Jadi satelit ini yang merah satelit, anggap aja itu bulan ya. Nah, kan satelit bumi kan bulan ya. Yang biru itu buminya. Nah, dia itu altitude-nya 1000 km. Nah, biasanya patokan 1000 itu dari surface of the earth. Berarti yang 1000 itu yang ini. Ini 1000. Sedangkan radius of earth itu yang ini, guys. Nah, ini RA, which is radius of the earth. Nah, find the speed of the satellite, ya. And then find the period, which is the time needed to make one complete revolution. Kita hitung yang pertama. Speed of the satellite. Jadi rumusnya sama ini, cuma bedanya apa? F-nya ini kan F gravity. Gimana cara ngitungnya? Hopefully kamu pernah belajar mungkin di part sebelumnya, tapi kalau lupa, saya kasih tahu. Rumusnya adalah constant G kalikan M Earth kali M satellite per R kuadrat, seperti itu. Ya, mungkin di kelas 9 pernah belajar yang seperti ini rumusnya. Nah, intinya, nanti MS-nya itu boleh di-cancel out, karena mass of satellite-nya kan nggak ada juga. Itu sebenarnya bisa di-cancel out. Nanti hanya rely dengan radius sama mass of Earth-nya aja. Nah, kamu hitung, ya. Nanti ini saya cancel out, nanti didapat nilainya adalah demikian, guys. Nah, cuma yang perlu kalian harus teliti menghitung kasus yang ini, guys, ya. Khusus yang ini nih, tipe soal yang kayak satellite seperti ini, karena 1000-nya itu yang ini, kamu ingat R yang ini nih, yang saya kasih highlight warna kuning, apa definisinya? R itu adalah jarak dari bendanya ke benda. Dalam hal ini, yang dimaksud R itu jarak dari center of the earth sampai ke satelitnya. Jadi itu harus ditotal. Ya, ini R itu harus ditotal. Jadi 1000 km, ini dijadiin meter dulu nih. Ini 1000 km nih. Nah, ditambahin dengan si radius of earth. Ya, yang ini konstan G. Ya, kalau kamu lupa unitnya boleh Google aja seperti itu. Nanti kamu dapatkan nilainya pakai kalkulator aja, itu 7.300-an meter per second, seperti itu ya. Ini jawaban untuk yang nomor 5. Nah, di slide terakhir kita akan coba menghitung berapa period yang diperlukan. Nah, berarti kita cari terlebih dahulu apa? Perimeternya. Nah, hati-hati ini. Kan perimeternya bentuknya lingkaran. Kita assume itu lingkaran, 2πr. Radiusnya itu bukan 1000 atau yang ini ya, di total, karena R definisinya itu yang ini ya. Seperti itu ya. Hati-hati guys ya. R definisinya itu dari jarak center of the earth sampai ke satelitnya. Didapat perimeter adalah demikian ya, besar ya. Dan tadi speednya kan kamu udah tahu. Berarti periodnya, time-nya itu tinggal dibagi. Nah, sekitar sekian. Dan ya kurang lebih saya jadikan jam, 1,7 jam ya. Itu dibagi 3.600. Kalau mau dalam second ya nggak apa-apa juga sih, karena kan nggak ditanya unitnya. Oke guys, jadi demikian pembahasan konten kali ini khususnya di topik horizontal circular motion guys. Bagaimana so far? Jika masih ada yang bingung dan kalian mau bertanya, silakan bisa hubungi saya di WA atau boleh post pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, good luck buat kalian. Thank you dan kita akan ketemu di next video. Bye-bye.